istiqomah namanya. Tapi kemaksiatan. Nah ini tidak boleh, tidak boleh istiqomah gitu kan. Jadi istiqomah itu adalah hal-hal kebaikan saja. Yang berikutnya ya, yaitu menuntut ilmu agama. Kenapa di sini ada judul di dalamnya ditulis dengan ilmu agama? Karena bisa jadi bagi yang belum paham gitu kan, orang itu ketika menuntut sebuah ilmu, mereka berani berjuang, berani berkorban untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, bagi orang Islam yang beriman, yang paling utama adalah kita menuntut ilmu agama. Apakah kita nggak boleh belajar bahasa Inggris? Boleh. Anak-anak kita les matematika boleh. Gitu kan. Anak kita les yang ilmu yang lainnya gitu ya. Untuk dunia boleh nggak? Ya boleh. Selama kita mau berjuang, gimana caranya? Yang paling utama adalah ilmu agamanya dulu. Kenapa? Agar kita punya fondasi. Fondasi apa? Agar ketika kita punya ilmu yang lain, maka kita tidak akan merasa paling bisa atau merasa sombong sehingga merasa angkuh gitu kan. Karena kita punya basic agama. Agama mengajarkan untuk tidak sombong, untuk tidak ria, untuk tidak merasa paling benar gitu kan. Itu basicnya dari ilmu agama. Dan ketika kita belajar ilmu agama, justru kita harus berani berkorban. Walaupun sekarang ini kadang-kadang dilema ya. Juga untuk belajar ngaji anak kita, gitu kan. Atau juga di satu daerah, satu tempat, dan banyak di media sosial itu para ustadz mereka seakan-akan tidak terperhatikan masalah duniawi sehingga mengajar apa adanya gitu kan. Walaupun saya yakin mereka mungkin itu ya insya Allah gitu kan. Tapi mereka tetap berjuang. Nah kita yang mungkin anak-anaknya belajar, kita yang harus peduli. Ya. Bisa jadi para pengajar itu ikhlas. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjaga keikhlasan mereka ketika mengajarkan ilmu agamanya. Maka kita harus mencoba berjuang memenuhi apa kebutuhan mereka sehingga mereka tidak harus memikirkan lagi ketika meluangkan waktu untuk mengajar agamanya ya atau berdakwahnya tidak memikirkan lagi tentang nanti makan apa, bagaimana anak istrinya, bagaimana keluarganya. Karena mereka pun punya tanggung jawab. Gitu. Jadi kita ada saatnya dituntut untuk mengerti bagaimana caranya kita bisa menjaga keikhlasan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam berdakwah, gitu ya. Memberikan ilmu agama, mengajarkan ilmu agama sehingga mereka pun niatnya lurus dan juga ikhlas. Sehingga dia bisa istiqomah. Dalam apa ya? Dalam mengajar. Gitu. Jadi menuntut ilmu agama atau saat ini ya, ilmu adalah kompas yang membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya. Tentu di tengah fitnah akhir zaman ini. Ya kita sudah tahu lah bagaimana media sosial bisa melintirkan yang baik jadi yang salah, yang salah menjadi yang benar. Ya. Itu tanpa ilmu agama yang bagus, yang kokoh, fondasinya, ini akan mudah galau, akan mudah percaya. Oh iya gitu. Kenapa? Karena dia kadang-kadang menerima informasi hanya sebatas membaca saja, mendengar saja, tanpa ada klarifikasi. Padahal ketika kita paham ilmu agama mengajarkan kita untuk apa? Kalau ada keraguan, kita ada tabayun atau check and recheck. Ada gitu. Ditanyakan lagi, benar nggak informasinya seperti ini? Kalau ada informasi yang memang membuat fitnah atau juga membuat orang lain terpojokan. Seakan-akan kita nggak percaya, tapi kita mau menerima atau menelan begitu saja. Karena kita kurang ilmu agamanya. Nah, insya Allah dengan punya ilmu agama ini, kita pun akan terus berjuang. Bagaimana caranya? Ketika melakukan sebuah kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah ya atau juga konsisten. Ya. Nah, itu yang berapa? Yang kedua ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus berjuang. Nah, ini penting gitu kan. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu kan. Artinya apa? Apakah kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang mungkin belum hijrah atau juga kalau uji dengan ya mereka bergaulnya dengan suka nongkrong apa gitu boleh gitu silakan yang namanya kenal itu boleh
Ya, makanya kalau kata orang Sunda itu wawuh menang, gaul ulah. Nah, gitu kan. Artinya tuh kita boleh kenal dengan siapapun dan bahkan itu menjadi sebuah penyemangat buat kita ya adanya jalinan silaturahim. Jadi kita boleh berkumpul dengan siapapun, boleh kenal dengan siapapun, tapi jangan terlena di situ. Artinya terlena di kita nongkrong mungkin 1 menit 2 menit boleh sapa gitu kan, tanya kegiatannya apa, kayak gimana. Setelah itu kita pulang. Saya duluan ada kepentingan atau apa gitu kan. Sehingga kita betul-betul berjuang gimana caranya. Ketika berkumpul tuh benar-benar kumpulannya bisa makin dekat dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nggak boleh kenal dengan preman, boleh itu bagus ya. Kalau kita kenal dengan copet, dengan preman bagus tuh. Kenapa? Minimal kita tidak diganggu oleh preman itu. Minimal kita nggak dicopet oleh teman itu. Kenapa? Karena kita kenal dengan copetnya gitu kan. Ya. Kalau kita berpergian kemanapun gitu kan dalam suatu tempat kita kenal para penguasanya gitu kan, maka itu pun bisa memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan bisa jadi mereka akan menjaga konsistensi kita dalam berdakwah, walaupun mungkin mereka mah hanya melihat saja. Ya. Jadi ketika ada orang-orang yang akan mengganggu kita, tapi kita kenal dengan premannya di situ, dia akan bilang pasti, oh, tolong diganggu ya dia, jangan diganggu dia, saya kenal dia. Walaupun mereka sendiri mungkin tidak ikut dalam dakwah kita, tapi paling tidak mereka tidak mengganggu ketika kita kenal dengan mereka. Tapi jangan berkumpul atau juga jangan menjadi seorang jadi sahabat dengan mereka. Jangan gitu. Karena kalau namanya sahabat biasanya lebih dekat dan kita seakan-akan segan atau merasa canggung ketika tidak mau bergabung kegiatannya dengan mereka. Boleh silakan gitu kalau kenal mah nggak jadi masalah ya dengan kenal dengan siapapun. Karena itu pun menjadi sebuah strategi atau juga gimana caranya kita bisa kenal tapi kita tidak ikut campur ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan dan juga aktivitas-aktivitas yang negatif ya. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh. Makanya kata Rasulullah sudah menyampaikan dalam sebuah hadis yang artinya kurang lebih ya kalau kita pengen tahu kualitas seseorang lihat saja dia sering berkumpulnya dengan siapa. Ya. Maka insya Allah tidak akan jauh beda dari sifatnya kayak gitu. Maka disilahkan barang siapa yang berkumpul dia kenal dengan seorang pedagang parfum gitu kan minyak wangi maka insya Allah minimal ke bawah wanginya tahu wanginya tapi dengan bergaul kita dengan apa pandai besi gitu kan maka harum pandai besi itu pasti akan tercium juga bagi mereka yang mendekatinya artinya ya kurang nyaman kan baunya walaupun hasil dari pandai itu sendiri adalah bagus untuk aktivitas aktivitas kehidupan. Nah, ini penting sekali karena dengan bergumul dengan orang yang soleh itu akan membantu kita bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah. Ya. Jadi ketika kita sedikit futur, kalau terlihat stres, maka orang-orang yang soleh inilah yang akan betul-betul mengingatkan kita, menjaga kita, mengajak kita untuk kembali ya, dari hal-hal yang tidak baik, diajak lagi. Bahkan ketika kita melakukan satu buah aktivitas, kita pun perlu ya, dukungan dari mereka. Ya. Ayolah kita melakukan kegiatan aktivitas yang bisa bermanfaat untuk umat. Mereka akan mendukungnya. Kenapa? Karena mereka orang soleh itu pasti satu visi dan satu misi dengan kita. Contoh dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan itu ya ada orang-orang yang memang tidak sesuai dengan kita, itu akan beda ya. Ketika ada lagi jalan-jalan di mall, kalau satu provinsi sama-sama soleh dan soleha, insya Allah saling mendukung. Ayo sholat dulu yuk gitu. Walaupun mungkin pada saat itu ada diskon, ada apa gitu kan. Aduh sebentar lagi jangan tanggung sholatnya. Nanti aja sekarang diskonnya keburu habis. Itu bagi orang soleh nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia yakin dengan melaksanakan perintahnya, segera melakukannya, maka Allah pun akan memberikan kepada kita rezeki. Ya. Rezeki apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu kan. Jadi tidak khawatir lagi dengan masalah dunia. Ini penting. Maka berjuanglah gimana caranya
baik di grup WA sekarang misalkan grup alumni, grup apapun gitu kan, grup semuanya ikhtiarkan. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengajak kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ya bisa jadi kita dijauhi dari circle-circle yang memang banyak negatifnya gitu ya, ketika kita berjuang hijrah ke jalur positif. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena apapun yang terjadi nanti adalah tanggung jawab kita, bukan mereka. Sehingga kita nggak bisa menyalahkan mereka, nggak bisa. Karena kita yang harusnya keputusan, kita yang harus berjuang gimana caranya, apapun yang terjadi kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbahagialah ketika kita masih mampu ya mengikuti pengajian. Berarti kan minimal yang mau pengajian itu ya insya Allah mereka orang-orang yang baik gitu. Berkumpul dengan mereka, walaupun bukan jaminan. Gitu, ya. Karena ada kalanya di pengajian juga akhirnya terjadi gibah. Maka ketika kita sudah tahu rambu-rambunya, segera istighfar dan tinggalkan juga. Kayak gitu. Artinya apa? Ruang-ruang atau juga kesempatan-kesempatan berbuat baik dan kejahatan itu dimanapun juga tetap ada. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu rumusnya dengan apa tips yang tadi yang kedua apa jadi yang menurut ilmu agama maka kita akan tahu ya rambu-rambunya masih alarm ini mah jangan maka kita menghindar kayak gitu. Maka carilah sahabat yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang menjauhkannya. Intinya bagaimana caranya persahabatan kita dengan siapapun bisa makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita yakin ketika menjadi bersahabat dengan orang yang soleh, insya Allah kegiatannya pun bisa akan memberikan nuansa yang positif. Ya. Yang berikutnya apalagi nih agar kita bisa menjaga konsistensi. Ya. Nah ini kadang-kadang ini hal-hal yang jadi mungkin bisa dibilang kecil ya, tapi berdampak besar sekali. Karena kebaikan itu ya tidak akan pernah rugi ketika kita melakukannya, walaupun mungkin orang menganggapnya, menilainya yang itu gampang, kecil gitu kan. Tapi ketika kita bisa konsisten dalam amal kecil, amalan kecil gitu kan. Apalagi ketika kita sudah biasa ya pas bulan Ramadan kita selalu baca Al-Quran setiap pada salat misalkan. Walaupun cuma 5 menit atau 1 halaman, 2 halaman. Tapi konsisten tuh. Jadi itu hal yang kecil. Nah bulan Syawal kadang-kadang kita suka lupa ya untuk tidak melakukannya karena udah berpikir udah biasa-biasa lagi semangatnya udah beda lagi. Salat sunnah rawatib ketika bulan Ramadan itu rutin gitu kan. Bahkan yang duhur itu qoblanya 4, badanya 4 gitu. Nah kalau agak menurun ya nggak apa-apalah gitu kan. Tapi tetap qoblanya 2 minimal tidak ditinggalkan. Badanya juga tidak ditinggalkan. Termasuk zikir-zikirnya. Dan ini nih sedekah harian ya. Ingat sedekah harian itu ketika kita istiqomah ya, walaupun 1.000 2.000 gitu kan itu nggak masalah karena yang paling penting adalah konsistensinya ini yang paling berat ya. Makanya dikatakan dari sebuah hadis bahwasanya kul amantu billah tsumastaqim ya. Jadi ketika ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah beritahu amalan apa gitu kan yang bisa membuat dia seorang ya, akan menjadi hidupnya tenang, hidupnya aman dan nyaman karena perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, "Kul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah kalian, kamu beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Coba deh. Jadi kalau dalam kehidupan dunia tuh pengen sukses misalkan, lakukan aja dulu kebaikan walaupun kecil, lalu konsistenlah kayak gitu. Gampang nggak? Ya gampang kalau kita tahu rumusnya. Berat nggak? Berat kalau kita merasa itu adalah hal-hal yang memang nggak mustahil. Tapi kita harus tahu bahwasanya ketika kita mau berjalan, mau berjuang, Allah akan senantiasa memberikan peluang-peluang, jalan-jalan, ruang-ruang yang tadinya sempit akan menjadi lebar. Karena kita mau berjuang. Istilahnya berjalanlah walaupun pelan. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Landasannya apa? Ya iman. Kalau dengan sudah begitu, maka insya Allah
kita berjuang amalan-amalan kecil ini untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dengan nilai yang besar, yaitu istiqomahnya ini. Istiqomah itu memang berat, gitu kan? Karena perjuangannya ini berbagai macam hal yang harus kita tempuh, ya. Dari mulai ikhlas, ilmu agamanya, gitu kan? Dukungan dari sahabat-sahabat orang solehnya, continue dengan hal-hal yang kecilnya, walaupun kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, ya. Karena hal-hal kecil inilah yang bisa membantu kita gimana caranya aktivitas kita, kegiatan kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sedekah seharian, zikir pagi petang, ya. Mungkin jika nggak ada kegiatan bisa santai, tapi ketika ada kegiatan kita terus sambil jalan aja semampunya, ya. Jadi zikir pagi petang itu mungkin kalau lagi santai bisa sempurna dari awal sampai nanti akhir. Tapi kalau ada kegiatan kita bisa sambil jalan, sambil apa naik kendaraan gitu kan. Kan enak ya ketika dalam perjalanan kemanapun kita selalu berzikir. Nah ini ingat, konsisten ini perlu sebuah ikhtiar. Jadi yang kita pikirkan adalah bukan masalah besar kecilnya, tapi ketika kita bisa berjuang gimana caranya, amalan kecil apalagi besar itu bisa kita lakukan dengan konsisten atau juga istiqomah. Maka itulah yang akan bisa membawa kita untuk husnul khotimah. Yang berikutnya apa nih? Ini masih pada on. Nah ini yang tak kalah penting juga, mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian, akhirat kita akan tercegah ya dari terlenanya melakukan hal-hal yang negatif. Ya kan? Ketika melakukan sebuah dosa, ketika ingat kematian, pasti kita akan segera istighfar. Ya. Karena yang namanya kematian itu, sudah saya sampaikan berkali-kali, misteri namun pasti. Ya, kematian itu bukan untuk mereka yang sakit, kematian itu bukan mereka yang sudah senior atau sudah sepuh gitu kan, atau yang pernah muda, bukan, tapi betul-betul itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita mendengar saudara-saudara kita ya di luar sana mereka sedang olahraga, dengan futsal, badminton, sepeda, apapun itu kan, tahu meninggal. Dan saya yakin mereka melakukan itu bukan sedang sakit kan, pasti sedang dalam kondisi sehat, merasa sehat kayak gitu kan. Tapi mungkin kita nggak tahu ada sakit apa di dalamnya. Ya. Tapi secara kasat mata mereka sedang sehat. Artinya apa? Oh iya betul, ternyata kematian itu tidak harus menunggu sakit gitu kan. Dan tidak harus menunggu tua. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali seorang kakek, seorang nenek memandikan cucunya, seorang ayah, seorang ibu memandikan putra putrinya. Gitu. Begitupun sebaliknya. Maka sering-seringlah, bahkan dikatakan kata Rasulullah SAW, siapakah orang cerdas? Orang cerdas adalah orang yang siap ya atau mengingat kematian atau mempersiapkan untuk masa depan. Masa depannya bukan kalau anak kita lagi SMP siapa untuk SMA itu sudah jelas. Tapi justru gimana caranya anak-anak kita masa depannya yaitu ketika akan menuju kematian ya ke akhirat dalam keadaan husnul khotimah. Maka insya Allah dengan mengenal kematian ini kita berjuang konsisten untuk beribadah. Ya. Ketika maksiat kita ingat, aduh gimana ya kalau lagi kita mabuk-mabukan ternyata Allah cabut nyawa kita. Berarti kan kita ingat untuk mati. Maka insya Allah bagi orang beriman itu sebagai teguran. Ya Allah masih mengingatkan, maka hindari. Gimana ya ketika maksiat tahu-tahu Allah mencabut nyawa kita, tahu-tahu kita wafat. Maka kita akan kembali taat. Kayak gitu. Ya. Jadi ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin terbersit dalam pikiran, dalam hati, maka bersyukurlah. Artinya apa? Allah masih sayang terhadap kita. Ya. Makanya dengan sering mengingat kematian ini membuat hati kita tidak terlalu cinta dunia. Ya. Jadi istilahnya kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Karena dunia ini kita perlu. Bagi orang beriman, dunia ini betul-betul perlu. Untuk apa? Jembatan untuk menuju akhirat, kematian yang mustahil. Makanya kata orang bijak mengatakan dunia itu cukup di tangan saja, dalam genggaman tangan, bukan dalam hati. Sehingga ketika harus kita buka, kita terima, kita buka, maka kita tidak akan pernah ragu. Ya, artinya tidak akan pernah merasa ini milik kita. Ya. Karena dari setiap harta
setiap kebaikan yang kita terima ada hak orang lain yang harus mendapatkan kebaikan yang juga harta kita juga. Maka dengan mati-matian ini kita tidak akan pernah merasa rugi ketika kita harus mengeluarkan suatu hal untuk orang lain. Ya, baik itu tenaga kita, pikiran kita, harta benda kita. Gitu. Karena kita yakin itu akan menjadi tabungan untuk akhirat kita. Tapi bagi mereka yang merasa akan hidup selama-lamanya, tidak mengenal akhirat, gitu kan. Ya, dia merasa bahwasanya apa yang sudah dimilikinya betul-betul milik dia sendiri. Sehingga merasa rugi kalau harus mengeluarkannya untuk kebaikan. Maka insya Allah dengan mengingat kematian ini dan juga akhirat, itu sebagai motivasi untuk kita memperbanyak bekal amal saleh. Maka insya Allah apa yang kita miliki, ya, apa yang kita lakukan, pergaulan kita, ya, berteman dengan siapapun, gimana caranya, ketika kita wafat dan tentunya dalam keadaan khotimah, kita di akhirat pun betul-betul akhirnya nikmat. Nikmat apa? Nikmat karena kematian yang husnul khotimah. Yang berikutnya masih ada nggak nih? Kang Didi? Habis ya? Oh, ini jelas. Bagi mereka yang mengingat kematian dan ingat dengan akhirat, insya Allah dia akan selalu segera bertaubat ketika melakukan sebuah kesalahan. Makanya kita selalu dianjurkan untuk beristighfar. Walaupun kita tidak merasa salah. Kita lihat kalau kita ambil hikmah dari yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika pentingnya berzikir, apalagi setelah sholat. Saya yakin setiap orang berpikiran bahwasanya ketika melakukan ibadah sholat itulah sebuah kebaikan. Walaupun mungkin ya belum pernah khusyuk sempurna 100% lah ya kayak gitu. Allahu Akbar jadi Allahu Akbar gitu kan, jadi ingat yang lain yang tadinya lupa jadi ingat gitu. Tapi kita harus kembali ke fokus. Makanya disunahkan untuk melihat ke tempat sujud biar fokus kayak gitu. Nah, kalau sudah ibadah sholat, ya saya yakin sholat ini kebaikan gitu kan. Karena di dalamnya ada doa, ada zikir, ada apa semuanya gitu kan. Apa coba yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dianjurkan kepada umatnya? Yaitu dengan berzikir. Zikirnya apa? Istighfar. Bahkan 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba ini. Padahal kita yakin kita sedang atau sudah melakukan sebuah kebaikan. Ya. Tapi kita dianjurkan untuk beristighfar. Gitu. Ini sebagai tanda bahwasanya pentingnya beristighfar. Apalagi kalau kita sudah melakukan sebuah kemaksiatan. Ya. Istighfar ini sangat luas sekali manfaatnya dan sangat banyak sekali lah. Baik itu dari Al-Quran, dari hadis sudah jelas. Apalagi kalau teman-teman semua sudah melakukan ibadah umroh atau haji gitu kan, pasti kalau ada suatu hal rumusnya itu baik itu lupa karena kesombongan kita gitu kan, ya, atau juga melakukan sebuah hal-hal yang tidak seharusnya, maka dianjurkan untuk segera istighfar. Dengan istighfar ini kita minta ampun sama Allah. Bisa jadi Allah membuat kita, menguji kita dengan lupa, menguji kita dengan punya ilmu, menguji kita dengan banyak harta. Tapi kita ternyata tidak bisa amanah. Bahkan bisa jadi kita diamanahi mengelola sebuah perusahaan atau juga banyak harta, ya. Belum tentu milik kita, tapi kita nggak amanah. Maka segera istighfar. Ya. Karena semakin banyak amanah, semakin tinggi, ya, kedudukan kita, semakin besar ujiannya. Maka tidak ada hal yang harus kita lakukan kecuali perbanyak istighfar. Agar ketika kita melakukan aktivitas yang salah, Allah ampuni lagi, Allah hapus lagi dosa-dosanya. Maka istilahnya tidak ada dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu kita segera beristighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau ternyata ya dosa-dosa apa tidak ada dosa yang besar kalau yang dosa kecil itu kita segera istighfar. Dan tidak ada kebaikan yang besar pun kalau ternyata kita merasa cuek atau juga merasa lalai terhadap amal-amal kebaikan yang kecil. Padahal ketika kita ikhlas, ya, tadi yang pertama niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sekecil apapun itu kebaikan, maka insya Allah punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi, ya,
Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, sedekah dengan rupiah yang mungkin apa adanya, tapi kita konsisten, walaupun sedikit, orang lain mungkin menganggapnya kecil, tapi Allah, insya Allah menganggapnya besar. Kenapa? Karena kita mau konsisten atau istiqomah. Besar bagusnya bagus, tapi kalau cuma sebulan sekali gitu kan, manfaat ya manfaat. Tapi ingat, dalam sebuah hadis bahwasanya Allah dan Rasulnya menyuruh konsisten atau istiqomah walaupun sedikit. Ya. Maka bagi orang yang pengen husnul khotimah, ya istiqomah sampai husnul khotimah, dia akan segera melakukan recovery kejelekan dengan sebuah kebaikan. Jika tergelincir melakukan maksiat, maka jangan pernah berputus asa, ya karena rahmat Allah sangat luas. Segera bertobat. Ketika kita melakukan kesalahan di pagi hari, siang hari, sore hari, pintu tobat terbuka. Ketika melakukan sebuah kemaksiatan di malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, pintu tobat Allah sangat terbuka. Istighfar dan kembali beramal soleh. Maka insya Allah lah, itulah yang akan membuat kita masih tetap berjuang, masih tetap bisa istiqomah sampai akhirnya kita husnul khotimah. Yang terakhir, yang tak kalah pentingnya yaitu ini doa ya. Berdoa diberi keteguhan hati dan nilai hal-hal yang harus kita perjuangkan, dan ini menjadi salah satu contoh Rasulullah SAW ketika sahabatnya bertanya minta doa. Doa apa ya yang bisa membuat semakin dekat dengan Allah? Salah satunya yaitu apa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan doa yang sering dibaca Rasulullah, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, engkau lah yang membolak-balikan hati, engkau lah yang memiliki hati hambanya, hambamu ya Allah gitu kan. Aku hambamu yang engkau pegang hati ini gitu kan. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati kami, maka tetapkanlah kami dalam ajaran agamamu. Ajaran agama Allah apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Maka insya Allah dengan doa ini, Allah kita berjuang bagaimana caranya agar Allah memberikan kepada kita keteguhan hati agar senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti adalah kebaikan. Dan inilah artinya apa? Begitu pentingnya doa. Ya. Karena doa ini menjadi sebuah senjata bagi orang muslim untuk gimana caranya Allah senantiasa menolong kita, ya, menjaga kita. Bahkan gitu kan, salah satu doa yang harus kita lakukan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup adalah itu tadi, menjaga hati kita agar senantiasa ingat connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doanya apa nih? Kayaknya di slide terakhir deh. Yaitu yang tadi yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, itu salah satu doanya. Yang lain masih banyak juga. Bagaimana caranya agar hati kita teguh, hati kita apa konsisten, hati kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, hati kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita. Ya. Jadi 3 doa nih, kalau teman-teman masih diberi kesempatan untuk hidup ini yang jangan sampai terlewatkan. Yang pertama, doa agar senantiasa Allah menerima amal ibadah kita. Yang kedua, berdoa agar Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Yang ketiga, berdoalah agar Allah senantiasa menolong kita. Ya. 3 aja pondasi ini, lalu Allah kabulkan, udah hidup kita nyantai. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan kesulitan, orang lain tidak menolong, ketika Allah menolong, maka Allah akan mengutus hamba-hambanya, mengutus makhluknya agar menolong kita tanpa kita yang meminta. Ya kan? Jadi enak nih, tahu-tahu ada yang nolong aja. Apapun itu, gitu kan. Karena bagi Allah sangat mudah untuk menggerakkan hati setiap orang, setiap manusia untuk mau menolong kita. Yang dua tadi apa? Berdoa agar Allah senantiasa menerima amal baik kita, amal ibadah kita. Karena sehebat apapun ibadah kita, kalau Allah tolak ya rugi. Dan yang terakhir adalah berdoalah agar Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Ya, karena setiap hari, setiap detik, bahkan kita itu selalu melakukan dosa, ya. Baik yang terasa ataupun tidak. Bisa jadi dengan pikiran kita, hati kita, ya, melakukan kemaksiatan. Makanya harus selalu berzikir. Ya.
Ini tadi di antara doa-doa di antaranya adalah yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inna dinna indallahil Islam. Sungguhnya agama yang baik dan juga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka jadilah kita menjadi orang-orang yang berjuang gimana caranya betul-betul punya hati yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini insya Allah tip-tip yang tadi akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah sangat mudah sekali untuk mempermalukan setiap manusia, dia mau menolong atau tidak, tapi kita tetap berdoa meminta sama Allah. Biar saja Allah yang menggerakkan hati setiap manusia yang ingin menolong sama kita. Ya. Jikapun kita harus meminta langsung bicara kepada makhluknya, maka Allah pilihkan. Ini sesi ini. Tidak sembarang berbicara ketika minta pertolongan. Karena atas petunjuk Allah dengan cara menggerakkan hati kita atau juga orang lain yang akan menolong sama kita. Insya Allah kalau sudah Allah menolong maka tidak ada yang bisa menolak apapun itu. Itulah teman-teman sekalian beberapa hal yang mungkin harus kita perjuangkan gimana caranya agar apa yang kita lakukan betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapapun kita berteman, dengan siapapun kita bergaul, maka ujungnya adalah apakah dia akan bisa membawa kita makin dekat dengan Allah? Tidak. Kalau iya, lanjutkan. Kalau enggak, putuskan saja. Siapapun itu. Kenapa? Karena kita dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terbaik kecuali mereka yang mau berjuang untuk hidup lebih baik lagi. Lakukan kebaikan itu walaupun kecil, walaupun mungkin bisa jadi belum tentu orang lain bisa menerima kebaikan kita. Tapi yakinlah, setiap kita melakukan kebaikan, Allah selalu memberikan kepada kita, membalas kepada kita lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Sementara itu, terima kasih. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Bibi. Halo host, masih ada atau udah pada bobo? Bosnya kayaknya lagi sibuk. Wah, ini ini Ya, ada alhamdulillah. somasi ya. Nah, mohon maaf tadi keluar. Udah, terima kasih Kang Haji Dea, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya tadi ya. Diberikan tips-tips agar kita senantiasa bisa istiqomah ya. Pasca Ramadan dan Syawal ya. Karena di saat ini kita sudah masuk ke bulan Zulqa'dah, di mana bentar lagi juga akan masuk ke bulan Zulhijjah atau bulannya hajian. Ya, alhamdulillah. Ada yang masih ingat tadi apa saja tips-tipsnya? Dari mulai niat, terus kita senantiasa menjaga istighfar ya dari dosa-dosa yang mungkin belum Allah maafkan, lalu juga menjaga amalan-amalan sunnah ya seperti sholat duha, saum sunnah dan lain sebagainya. Masya Allah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh satu pertanyaan sebelum kita tutup dari Nek. Masya Allah standby ini dari tadi. Nek Ada yang mau ditanya? kesiangan malah lupa. Ini tuh ada acara apa gitu. Iya Jum, jadi cepet-cepet lupa Jum hari ini. Makanya udah, aduh masih asik di musola. Lu inget ini Jum gitu makanya. Maaf banget Kang Haji kesiangan neknya. Alhamdulillah ke tadi Mulai Nek lah. baru kedua ya. Mulai ke pertamanya nggak tahu apa yang pertama. Yang pertama itu apa? Niat atau apa? Kalau yang pertama, Ketinggalan. ya, iya betul. Menurut saya. Betul, yang pertama niat, Nek. Niat. Oh gitu ya. Ya. Niat Soalnya ya. nih, duh udah tahu-tahu udah kedua gitu. Alah, apa yang pertama? Jadi nggak ini ya. Ya Bismillah lah mudah-mudahan Nek bisa menjalankan apa yang disarankan oleh Kang Haji Dea. Bismillah ya Kang Haji doain. Ya nih, kumaha nih? Salawas tilawas. Kang Haji ka mana ungkul? Ah kamari ka rumpul di dia.
Gus Oh, Ropik sama itu. Gus Ropik sama Apipi di sini kemarin, Kang, Ya, para ranci. oh, alhamdulillah tuh. penting. Oh, kemarin mah katanya yang paling deket ya. Eh, di mana kemarin KCM-nya? Di situ di Masjid Al Ikhlas di Oh, belakang Batagor apa itu? Batagor apa nih? Gojali, Batargo Ya Gojali. betul. Hmm. Yang di Kemarin teh belakangnya. mau disuruh ke Ada sini, masjid tapi inget pasti KCM gitu. Pada mancing, kosnunya we bisaan mancing nate. bedakin ini. tapi tapi bisa we resepan we menang hiji oge nih resepan jojogedan gitu. Hmm. Makanya memanggil Kang Haji dia, inget lagi KCM Kang Haji Mas Teh gitu. Ya Ya Bismillah Kang mudah-mudahan. Haji doain aja nih mudah-mudahan bisa istiqomah apa yang disarankan sama Kang Hajinya. Insya Allah. Doain Sama-sama. sehat aja. Doakan. Nuhun pisan semua Ya, Masya Allah. ininya Amin, amin. arahan-arahan. Semoga kita bisa istiqomah, termasuk insya Allah ini Amin, akan amin. kita mulai rutinkan kembali ya. Karena kegiatan ngaso ini memang dimulai di Ramadan, insya Allah di pasca Ramadan, pasca Syawal ini kita akan mulai dan ini memang perdana ya. Jadi mungkin beberapa yang belum terbiasa lagi. Biasa kita di Ramadan kemarin minimal tuh di 20 ya, 30 insya Allah nanti di pekan depan semoga bisa semakin lebih banyak lagi yang hadir ya. Alhamdulillah juga hadir di Amin, sini amin. Komisaris Utama PT KHU ya, Bu Haji Uun Marpuah. Ya biasanya kurang lengkap nih kalau belum ada kata-kata hari ini dari beliau. Hah, barangkali ada Harus Bu Haji Uun sambut di perdana ngaso ini. Off cam ya. Ya boleh Assalamualaikum nggak Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Waalaikumsalam. Haji Dea. Waalaikumsalam. Allah tabarakallah ilmunya di pagi hari mencerahkan sekali. Mudah-mudahan setiap kata yang diucapkan bisa menjadi amal ibadah dan jadi amal jariah buat semuanya, buat Kang Dea dan buat Amin, kita Amin. amin, juga. amin. Intinya kalau saya sih bilang bahwa orang yang kuat yang bisa mengalahkan banyak musuh, tapi orang yang kuat adalah yang bisa menentukan dirinya sendiri, amarahnya, keinginannya, dan pikirannya. Jadi dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa dikatakan kuat kalau kita belum bisa mengalahkan ego kita, kalau kita belum bisa mengalahkan amarah kita, kalau kita belum bisa mengalahkan pikiran-pikiran kita. Jadilah kuat buat diri sendiri dan mudah-mudahan kita selalu bangkit eh, untuk memberikan yang terbaik dan bangkit untuk selalu memberikan yang bermanfaat kepada banyak orang insya Allah. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini Allah ridho dan ada berkah dari Amin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari Bismillah, Amin. insya Allah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Selalu melangkahkan kaki karena Allah dan mudah-mudahan pulang pun karena Allah. Itu saja mungkin dari saya, Kang. Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh. Semakin lengkap ya, nasihat Oke, dari dengan Yang Haji Dea ditambah diakhiri dari dengan alhamdulillah. Bu Haji Uun. Biarlah jadi punya nilai ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nuhun. Ya, Masya Allah, tabarakallah luar biasa ya. Ya, Alhamdulillah dengan disampaikannya tadi pesan juga dari Ibu Haji Un ya, walaupun singkat tapi betul-betul padat ya, dan semuanya daging. Dari Kang Haji dia daging ini ditambah lagi dagingnya. Semoga Jadi semua gendut yang nih, nah. disampaikan. Jadi apa nih? Jadi Semur. gemuk dasar daging. Iya, apalagi Alhamdulillah. nanti bentar lagi Idul Adha ya, Masya Allah nanti Iya, berjumpa amin. lagi. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah dengan disampaikan apa yang tadi dari Bu Haji Un juga menandakan berakhirnya ya ngaji subuh online ini. Atau dari Kak Haji dia sudah closing statementnya tadi sudah ya? Sudah, sudah. Oh ya sudah, Alhamdulillah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri kami ya, guru kami, Kak Haji Dea. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keluarganya juga Amin, dijagain amin. agar senantiasa bisa terus berdakwah ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan, khususnya syiar Baitullah untuk sebanyak-banyaknya orang, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk
bisa berhaji dan berumroh. Ya, alhamdulillah. Amin. Amin. Dan semua para jamaah-jamaah, alumni-alumni jamaah kami memang ngaji subuhanan ini diharapkan bisa menjadi penyambung silaturahim ya. Kami dari manajemen KHU kepada para alumni jamaah yang semoga dengan ini bisa terus kita memberikan manfaat ya, dan para alumni jamaah tidak merasa dibiarkan begitu saja. Maka insya Allah dengan kegiatan rutin ini pagi ya, setiap Kamis pagi pada subuh, semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat. Amin, amin. Amin. Baik, kita Amin. akhiri dengan Amin. bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa di Kamis pada subuh pekan depan, ngaji subuh online di kedua. Selanjutnya insya Allah nanti akan ada pemateri lain yang tidak kalah luar biasa ya dari Kang Haji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Izin Ulif melanjutkan ya. aktivitasnya. Ya.